Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Nustion dengan NIM F1E2222035. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar komunikasi data. Komunikasi data telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, mendukung konektivitas real-time tanpa batas jarak. Perkembangan teknologi informasi yang pesat, seperti Internet of Things atau IoT, Big Data, dan kecerdasan buatan atau AI, telah meningkatkan volume data secara eksponensial, sementara teknologi 5G menjanjikan kecepatan transmisi yang jauh lebih tinggi. Hal ini membuka peluang baru dalam berbagai aplikasi termasuk kendaraan otonom, telemedicine, dan augmented reality. Namun, meskipun komunikasi data mengalami kemajuan signifikan, tantangan seperti keamanan data dan kualitas layanan atau QoS dalam jaringan yang kompleks tetap perlu diatasi untuk memastikan infrastruktur ini dapat berfungsi secara optimal. Definisi komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman data dan penerimaan informasi digital antara dua perangkat atau lebih. Informasi ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau video yang diubah menjadi kode biner 0 dan 1. Untuk kemudian ditransmisikan melalui berbagai media seperti kabel, gelombang radio, atau serat optik. Secara lebih detail, komunikasi data melibatkan pengubahan data menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui media fisik seperti kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio. Sinyal ini kemudian dikirim melalui saluran komunikasi dan diterima oleh perangkat tujuan. Di perangkat tujuan, sinyal tersebut diubah kembali menjadi data yang dapat dipahami oleh manusia. Proses ini melibatkan beberapa protokol komunikasi yang mengatur format data, metode pengiriman, dan pengendalian kesalahan. Tujuan utama dari komunikasi data adalah untuk meningkatkan berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, dan server terhubung dan berinteraksi satu sama lain secara efisien dan andal. Jenis-jenis komponen komunikasi data. Komponen dari komunikasi data terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, sumber atau source, di mana sumber adalah perangkat yang menghasilkan data untuk ditransmisikan. Jadi, sumber atau source ini berbicara tentang perangkat, bagaimana perangkat ini bisa menghasilkan data untuk ditransmisikan. Yang kedua itu ada pemancar atau transmitter. Pemancar adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah informasi seperti suara, gambar, atau data menjadi sinyal elektromagnetik. Pemancar memiliki peran penting dalam komunikasi jarak jauh. Dia memastikan informasi atau data itu dapat disampaikan dengan efisien dan akurat. Adapun beberapa contoh pemancar antara lain yaitu radio FM, televisi, dan router Wi-Fi. Yang ketiga itu media transmitter, di mana media transmitter ini merupakan suatu jalur transmitter tunggal ataupun jaringan transmisi kompleks yang digunakan untuk menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuannya. Jenis-jenis media transmitter antara lain itu ada kabel dan nirkabel. Yang keempat itu penerima atau receiver. Receiver adalah perangkat atau komponen yang bertanggung jawab untuk menerima sinyal atau data yang dikirimkan oleh pengirim atau transmitter. Fungsi utama receiver adalah yang pertama itu untuk deteksi sinyal, yang kedua itu untuk konvensi sinyal, yang ketiga itu untuk pemrosesan sinyal. Selanjutnya, yang kelima itu tujuan atau destination.
Di sini destination adalah titik akhir di mana data yang dikirimkan oleh pengirim atau transmitter diterima dan diproses. Destination bisa berupa perangkat sistem atau lokasi yang menjadi target pengirim data dalam suatu jaringan komunikasi. Itu ada beberapa fungsi. Yang pertama itu untuk penerimaan data, yang kedua itu untuk pemrosesan data, yang ketiga itu untuk tanggapan atau umpan balik. Selanjutnya itu ada protokol, di mana protokol yaitu aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan. Protokol yang digunakan pada komunikasi data yaitu OSI dan TCP atau IP. Selanjutnya di sini ada contoh studi kasus protokol yang di mana protokol dapat kita ibaratkan seperti percakapan pemain sepak bola dan dari berbagai negara. Kesimpulan, komunikasi data merupakan fondasi dari dunia digital modern. Proses pengiriman dan penerimaan informasi digital ini telah merevolusi cara kita berkomunikasi, bekerja, dan hidup. Melalui berbagai media transmisi dan protokol komunikasi data, dapat ditransmisikan secara cepat dan efisien di seluruh dunia. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.